Anda tidak bisa menempuh ilmu bulatan itu, memakainya untuk menyelesaikan masalah bulatan. Kita harus kembali ke segitiga. Metode-metodenya bagaimana saya sudah punya. Mekanisme dan komprehensi dari tiga tadi, dari yang nanam, yang bikin, dan yang jual. Itu semua kan sekarang kacau balau. Sekarang mestinya kita negara itu kan memagari. Beda negara sini sama Brunei, sama Malaysia, maka ada pagarnya. Nah sekarang pagarnya dibuka. Pagarnya dibuka. Misalnya gini, sekarang siapa saja di seluruh dunia boleh datang ke sini dan boleh memiliki tanah, boleh mendirikan rumah, boleh bikin usaha. Ya kalau gitu jangan ada negara. Kalau gitu langsung saja kita liberal global. Wes ayo tarung kan gitu. Siapa kuat dia yang menang. Jadi negara sekarang berkembang menjadi rimba kan gitu. Nah, dan lain sebagainya. Contohnya sangat banyak. Termasuk apakah kalau Indonesia membatasi agama itu ada Islam misalnya ya, terserah yang disebut agama itu kita bisa berdebat. Tapi pokoknya yang dimaksud oleh konstitusi itu ada agama Islam, agama katakan Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu umpamanya. Apakah kalau kita memakai demokrasi berarti kita juga memperbolehkan apa saja yang disebut agama itu untuk berlaku di sini? Apakah demokrasi seperti itu? Apakah sebuah rumah yang demokratis itu membuka rumahnya, kamarnya, biliknya, kamar mandinya, dapurnya untuk semua orang sekampung? Ataukah ada tatanan dalam hidup ini? Ada tatanan. Ada tamu yang kita persilakan duduk di beranda. Tergantung kepantasannya dan alur sejarahnya. Ada tamu yang kita persilakan masuk ke balai depan. Ada yang tamu yang sudah terbiasa dan boleh masuk ruang tengah, buka kulkas, ambil minuman. Tapi kan tidak ada tamu yang boleh masuk ke bilik kita. Kan tidak ada tamu yang boleh ke kamar pribadi kita. Nah, kamar pribadi ini pemerintah, apa negara, apa rakyat? Kamar pribadi ini memakai ilmu apa untuk tahu kamar pribadi ini pemerintah atau rakyat? Pemerintah kan di samping rumah biasanya, di pojokan rumah dia. Rumah ini kan milik rakyat. Berarti bilik pribadinya adalah harga diri rakyat, martabatnya rakyat, kan gitu. Nah sekarang itu jebol semua. Oke. Kemudian orang berpikir revolusi, orang berpikir reformasi sudah pernah terjadi dan kontraproduktif. Orang berpikir perubahan-perubahan dengan metode dan formula yang bermacam-macam. Orang berpikir kudeta bahkan. Orang berpikir perubahan-perubahan yang mungkin dengan pikiran agak panjang ke depan, atau yang pun sing penting ganti sih. Yang penting ganti dulu nih yang merintahin. Ada juga yang begitu. Semua kemungkinan tadi itu lebih besar pasak daripada tiang. Pertama karena dia berasal dari ilmu yang sama dengan yang merusak. Sekarang kalau itu semua dilaksanakan pakai demokrasi berarti harus menunggu beberapa tahun lagi pemilu dan harus dimenangkan oleh yang katakanlah pro rakyat. Sementara demokrasi kita tidak pernah punya pengalaman di mana di mana rakyat itu memilih sesuatu yang dia mengerti. Yang kita tahu di pilkada, di pilkades, dipilihkan oleh parpol. Dia tidak punya kebebasan memilih sesuai yang otentik dan original dan genuine dari aspirasi dia. Nomor dua, itu pun nanti kan tergantung demokrasi sudah menjadi komoditas, demokrasi sudah menjadi pasar, di mana akhirnya orang memilih atau tidak memilih itu tergantung apa yang diterimanya secara finansial, tergantung kepentingan materialnya dipenuhi apa tidak oleh orang yang punya kepentingan untuk dipilih. Jadi kalau kita pakai ilmu yang normal, demokrasi, itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kalau pemerintah boleh mengamandemen sampai 160 sekian pasal bertentangan dengan aslinya, mereka boleh itu. Tetapi kalau rakyat yang mengamandemen, makar. Ini terbalik dengan situasi rumah tangga dengan pembantu rumah tangga.
Kalau pembantu rumah tangga, kita punya pembantu rumah tangga, itu dia boleh kapan saja pulang, memutuskan hubungan kerja, dia tetap pahlawan. Tapi kalau juragannya, kalau kita yang mempekerjakan dia tiba-tiba memutuskan hubungan kerja, misalnya karena pembantu kita mencuri, atau dia berbuat yang tidak senonoh, sehingga tetangga kita menjadi protes dan seterusnya, itu kita melakukan PHK dan itu zalim, tidak karu-karuan. Sementara pembantu kita boleh kapan saja, boleh kapan saja pergi dari rumah kita dan tetap dibelain. Sama pembantu rumah tangga kita yang pemerintah ini, mau ngubah aja apa aja boleh. Mau ngubah pasal, bikin undang-undang baru, Yahudi boleh berkembang di sini. Semua pengusaha boleh punya usaha di sini, semua dokter di dunia boleh jadi dokter di sini. Kalau mereka boleh melakukan apa saja. Sementara kalau rakyat membantah, loh, kayak kita kurang dokter, kayak kita ini sudah punya kerjaan semua, kita kan belum punya kerjaan, kan banyak anak-anak muda yang butuh lapangan kerja, kok malah ada proyek peluang kerjanya diberikan kepada orang yang bukan orang kita gitu. Kalau kita ngomong begitu, kita dianggap rewel. Sehingga pemerintah itu sangat melotot kepada rakyatnya. Polisi sangat melotot kepada rakyatnya, sangat peka terhadap perbedaan yang muncul dari rakyatnya. Asal rakyat dikit aja berbeda dengan keputusan pemerintahnya, polisi sangat melotot. Sementara mereka sangat lembut, sangat ramah, sangat mengakomodasi, sangat menyiapkan payung banyak untuk yang dari luar. Nah sekarang mau merubah bagaimana? Mau merubah bagaimana? Anda pakai revolusi, ada beberapa kelemahan. Satu, korbannya sangat banyak. Nomor dua, Anda apa sudah bikin kabinet yang baru? Anda sudah punya pemimpin yang baru? Apa Anda sudah punya tradisi budaya untuk memilih pemimpin? Masyarakat kita ini kan tidak mikir pemimpin yang baik itu bagaimana. Mereka itu hanya siap ngawulo. Ngawulo itu mengabdi kepada seseorang. Seseorang ini seharusnya dia menentukan siapa. Karena kita ini kawulo, kita ini kerajaan dulu. Jadi tahunya ngawulo, kita mengabdi kepada Allah lewat raja. Ya. Dan yang ngawulo ini jangan dipikir orang desa-desa. Setiap sarjana juga ngawulo. Kalau saya dokter, saya profesor, saya ngawulo kepada menteri siapa supaya jadi staf ahlinya, supaya saya jadi sekjennya, supaya saya jadi dirjennya. Semua cita-citanya ngawulo. Maka jangan kaget kalau demokrasi kayak apapun dengan mental ngawulo seperti itu ya nggak akan jalan. Sebenarnya ngawulo juga tidak jelek-jelek amat. Karena hidup itu beribadah kepada yang memiliki kehidupan. Ngibadah itu bahasa Jawanya ngawulo. Jadi ngawulo itu ibadah. Kalau bahasa modern loyalitas, pengabdian, apalah segala macam ya, kan gitu. Nah, itu sebabnya meskipun sudah demokrasi, meskipun sudah pakai parpol, meskipun sudah pakai pilkada, pilpres dan pil-pil yang lainnya, sebenarnya budayanya atau budaya ngawulo. Masalahnya adalah kalau dulu ngawulo kepada raja yang ada hubungannya sedikit secara spiritual, sekarang tidak. Sekarang yang menjadi Tuhan adalah media massa dan medsos. Apa yang dibilang media massa, dia itu yang hebat, rakyat ngawulo kepada dia. Kan begitu. Kalau ternyata besoknya mengecewakan, setelah 2 tahun dia cari Tuhan yang baru. Gitu kan. Kalau kemarin cari Satrio Peningit dan media mengumumkan ini Satrio Peningit, ternyata bukan, besok cari Ratu Adil, besok cari Mesia, besok cari segala macam. Kan gitu. Nah, meskipun sudah pakai demokrasi, meskipun pakai prosedur parpol dan lain sebagainya dengan pemilihan-pemilihan, sebenarnya yang bertarung kan raja-raja. Mohon maaf lah, PDIP itu biar sampai kapanpun tetap Megawati. Karena Megawati anaknya Bung Karno. Tidak ada urusan sama kualitasnya, kemampuan kepemimpinnya, tidak ada urusan sama ilmunya, kayak kebaikan, tidak ada urusan. Pokoknya dia anaknya Bung Karno. Dan kalau nanti, dan yang ambil keputusan tetap Megawati. Mau mempersidangkan siapa, mau menyalonkan siapa, tetap Megawati. Karena kerajaan. Kan gitu. Nanti kalau Mega tidak ada, ya sudah anaknya. Tidak perlu juga sekolah apa, tidak pintar apa, tidak ada urusan. Pokoknya garis itu. Maka semua pada bikin kerajaan. Maka Demokrat bukanlah Demokrat, bukan parpol, itu adalah keratonnya SBY.
mau mencalonkan Agus, mau atau meneruskan Agus di militer atau jadi cagup DKI, itu bukan keputusan rapat Demokrat, itu keputusan SBY, keputusan raja. Maka Haritanu juga bikin kerajaan. Gagal atau berhasil, Surya Paloh juga bikin kerajaan. Sadar atau tidak, Golkar juga sebuah kerajaan dulu. Gitu loh. Salahnya Pak Harto itu di akhir hidupnya, dalam tanda petik salah ya. Karena dia kemudian di akhir hayatnya dia mempelajari Islam, sehingga dia kendor konsentrasi dan entitasnya sebagai raja. Sampai sekarang pun dia tidak mewariskan instruksi atau ajaran supaya meneruskan kerajaan Soeharto. Karena dia pikir kalau Islam itu egaliter, kalau Islam itu yang penting rakyatnya, tidak penting apakah republik, apakah raja, maka dia tidak meneruskan kerajaannya, maka tidak ada akselerasi ke Tutut, ke Tommy, ke Bambang, ke siapapun, kan gitu. Tapi yang lain lihat semua kerajaan, setiap orang bikin kerajaan, gitu. Semua tokoh-tokoh itu akhirnya kalau mau sukses jadi raja, gitu. Sementara Ma'iyah ini menawarkan kerakyatan dan menolak sama sekali saya atau siapapun menjadi raja. Kita ini software. Setiap orang yang menyerap software Ma'iyah itu punya hak untuk bikin kerajaan atau apapun. Punya hak untuk bikin pasukan, punya hak untuk ikut demo atau menolak demo, punya hak untuk apapun. Tetapi Ma'iyah sendiri itu sebagaimana Islam, dia wacana. Kalau istilah saya, Islam itu energi di akal pikiran dan cahaya di hati atau kalbu, kan begitu. Nah, jadi kalau kita ingin menyelesaikan masalah Indonesia dengan ilmu dan tradisi yang berasal dari bulatan di tengah lingkaran itu, kita tidak akan pernah bisa. Waktunya terlalu lama, prosedurnya terlalu ruwet, efeknya terlalu complicated, korbannya terlalu banyak, ya. Metode-metode yang harus ditempuh juga tidak cocok sama kerakyatan dan kemanusiaan yang kita bangun. Itu pun nanti kalau misalnya kita turunin siapa presiden ini, kita turunin, kan saya bilang kalau gitu bikin kabinetnya dulu. Kalau kamu bisa menemukan menteri-menteri yang menurut kamu tidak seperti yang sekarang, masih ada kemungkinan saya pikirkan, ya. Itu pun kalau sudah menteri, jangan dipikir dirjennya oke, sekjennya oke, kepala bidangnya oke, bupati, gubernurnya oke, camatnya oke. Kita masih punya problem yang sangat panjang, sangat complicated, dan sangat banyak dari diri manusia yang jadi pejabat itu yang kita tidak tahu. Kita bisa terjebak, dia kelihatannya jelek selama belum jadi pejabat, begitu jadi pejabat dia bisa baik. Mungkin karena dia ingin membuktikan bahwa dia bukan orang jahat, maka dia menjadi baik. Sementara ada tokoh lain yang kita pikir memenuhi syarat dari sudut keagamaan, akhlak, integritas, ilmunya, pengalaman sosialnya segala macam, kita pikir dia akan menjadi pemimpin yang baik, ternyata sangat buruk. Karena dia tidak ingin membuktikan kebaikannya dan kecanggihannya. Bisa juga, itu semua misteri yang kita tidak bisa tembus. Maka teman-teman sekalian, saya selalu mengatakan kepada setiap publik Ma'iyah di mana-mana, Anda tidak bisa menempuh ilmu bulatan itu, memakainya untuk menyelesaikan masalah bulatan. Kita harus kembali ke segitiga. Metode-metodenya bagaimana saya sudah punya, tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui. Misalnya kalau Tuhan bisa memberi hidayah, Nabi Muhammad bisa minta Allah memberi hidayah. Dan jangan dipikir Nabi Muhammad sudah tidak ada. Jangan dipikir Kanjeng Nabi sudah lewat. Rasulullah adalah penggembala kita semua. Rasulullah adalah orang pertamanya Tuhan, tangan kanannya Allah. Baru Jibril, baru yang lain-lain. Dia Nur Muhammad, kan gitu. Kalau kita bergaul dalam segitiga cinta ini, ada beberapa hal yang tidak mungkin dicapai oleh bulatan yang bisa kita capai. Ada yang oleh bulatan dengan ilmunya yang canggih-canggih ini nanti tidak tercapai, tapi bisa tercapai dengan segitiga. Segitiga ini pun hanya menghitung secara bulatan pun hanya menghitung berdasarkan ilmu bulatan. Umpamanya, dipikirnya orang Islam itu Habib-habib, ormas-ormas.
NO itu bukan PBNU, NO itu Nahdliyin. Gitu lah. Umat Islam itu bukan MUI, bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi orang Islam yang bekerja keras di bawah, bikin warung, jadi tukang ojek, jadi satpam, yang hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Meskipun syariatnya mungkin tidak hebat-hebat amat, tapi istiqomah hatinya kepada Tuhan itu benar. Jadi Indonesia ini dilindungi semuanya oleh rakyat kecil, gitu ya. Umat Islam itu beda dengan ormas Islam. Itu mereka tidak dihitung. Untuk menaklukkan Islam mereka cukup ke PBNU, PP Muhammadiyah dan mengumpulkan pimpinan ormas. Mereka tidak berpikir pada umat Islam. Itu pun kalaupun mereka bisa menaklukkan umat Islam yang mereka belum pelajari wataknya, secara psikologi, secara tipologi, secara kultural, secara tradisi, melalui kata, bahasa, etos-etosnya rakyat, mereka nggak tahu. Dipikir mereka sudah menguasai kita semua hanya dengan memegang parpol-parpolnya. Kalaupun rakyat bisa kamu tindas, kalaupun rakyat umat Islam bisa kamu kalahkan, kamu jangan dipikir kalau mengalahkan umat Islam berarti kamu bisa mengalahkan Islam. Islam ini bukan milik saya, bukan milik umat Islam, bukan milik siapapun. Islam ini milik puncak dari segitiga itu. Kalau Anda melihat 212, Anda melihat kejadian-kejadian di Indonesia, Anda melihat sepak bola menang apa kalah, masa Anda tidak bisa melihat bahwa Tuhan bekerja, fa'alul lima yurid, bahwa Tuhan bekerja. Sekarang masalahnya adalah yang disebut solusi segitiga adalah kita melakukan sejumlah persyaratan supaya Allah bekerja maksimal menolong bangsa Indonesia yang di dalamnya ada mayoritas umat Islam. Karena kalau umat Islam tertolong, bangsa Indonesia semuanya tertolong. Umat Islam yang selalu dijelek-jelekin, selalu dibikin bodoh, selalu dikibulin, selalu direkayasa, gitu. Itu milik Tuhan. Dan kalau Tuhan berkehendak, itu sangat mudah bagi dia. Nah masalahnya sekarang, ini ditertawakan oleh dunia, oleh bulatan. Omongan saya ini ditertawakan oleh bulatan. Tapi saya berani bertaruh. Saya 64 tahun hidup, dan saya hidup dalam segitiga. Dengan bulatan yang bermacam-macam, saya hidup berdasarkan solusi segitiga. Saya tidak ikut mainstream, saya tidak menjadi pejabat, saya tidak masuk media massa sudah 20 tahun. Saya tidak menjalankan semua rumus-rumus bulatan. Tapi Allah membuktikan kepada saya bahwa itu jalan yang dituntun oleh Dia. Dan saya mendapatkan apa yang orang mendapatkannya setengah mati di bulatan-bulatan. Saya tidak pernah mencari apa yang saya dapatkan. Saya tidak pernah mengejar apa yang sekarang saya capai. Gitu ya. Ini kalau contoh dari saya. Itu pun tidak usah didengarkan. Tapi intinya adalah bahwa sekarang ini Indonesia butuh solusi segitiga. Kan gitu. Yang kita lakukan selama ini adalah misalnya gini. Saya sampai mikir menganalisis, kan kalau Tuhan itu seluruh makhluknya kafir, kan Tuhan tidak keberatan, tidak rugi, tidak sedih, kan gitu. Terus kalau kita semua taat nih sampai walang-walang, sampai tikus-tikus taat sama Allah, ya, semua suku, semua bangsa, semua binatang itu taat sama Allah, Allah juga tidak apa-apa. Nggak lantas dia ngantuk terus terbangun karena orang taat sama dia, enggak juga. Allah tidak terpengaruh oleh keingkaran atau kesetiaan makhluknya. Allah tidak terpengaruh oleh kekufuran atau kemusliman setiap hamba-hambanya. Tapi ada yang Allah bertindak dengan sebab tertentu, tapi tidak karena kita kafir atau kita muslim, tapi karena dia mencintai seseorang. Itulah sebabnya Nabi Nuh dikabulkan dengan banjir, Nabi Hud dikabulkan dengan badai dingin, badai es. Nabi Lut dikabulkan dengan gempa. Rasulullah dikabulkan dengan berbagai macam mukjizat. Nah, yang saya lakukan selama ini adalah ketemu sama siapa saja. Anda tahu seminggu bisa 3-4 kali dengan puluhan ribu orang. Dan yang saya lakukan, yang tidak kita panggil 10.000 orang itu mereka datang-datang sendiri karena Allah. Yang kalau di surat Al-Maidah mengatakan kalau ada yang murtad di antara hamba-hambaku maka aku akan datangkan kaum yang baru yang aku cintai dan mencintaiku, kan gitu. Dan itu mereka itu adalah itu yang datang berdiri 6 jam sampai 7 jam di tengah becek
apanya di tengah hujan mereka tidak bergeming dan tidak berisik, tidak mengacau, aman satu sama lain, tidak ada yang nyuri, tidak ada yang goda, tidak ada yang macam-macam. Hanya karena cinta kepada Allah dan cinta Allah mereka mampu bertahan seperti itu. Ya. Nah, yang saya lakukan dengan mereka semua di semua daerah selama ini di Indonesia adalah memohon kepada Allah dengan beberapa persyaratan yang kita lakukan agar mereka menjadi kekasihnya Tuhan. Kalau mereka menjadi kekasihnya Tuhan, alangkah mudahnya bagi Tuhan untuk merubah Jakarta, untuk merubah konstelasi, untuk merubah segala macam. Mungkin ini ditertawakan orang. Tapi saya sangat optimis dengan itu. Mereka semua salah sangka. Mereka pikir mereka bisa menguasai Indonesia. Mereka pikir mereka bisa menghancurkan umat Islam dan Islam. Mereka tidak kenal. Gitu loh. Jadi solusi segitiga ini kita efektifkan mulai Januari. Ya, dengan metode-metode yang khusus untuk komunitas yang dicintai Allah dan mencintai Allah tadi.